Salam hebat dan tetap semangat. Bertemu kembali dengan Suharto STMPD Channel. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi berkaitan dengan pengisian aplikasi eKTSP tahun pelajaran 2021-2022. Ini khususnya untuk jenjang SMK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Dimulai dari kita membuka browser, kemudian kita akan menuju ke alamat aplikasi yang dimaksud. Ini sudah saya tampilkan di sini. Kita klik, di mana alamatnya adalah kur.pdkjateng.go.id, ya, jadi kur.pdkjateng.go.id, sehingga kita akan diantarkan pada satu tampilan seperti ini, yaitu Sistem Informasi Verbal KTSP 2021. Kemudian ini ada hitung mundur, ya, berarti pada tanggal 18 Mei 2021 waktu yang tersisa tinggal atau masih 51 hari, kemudian 3 jam 23 menit dan seterusnya. Ini hitung mundur. Kemudian di sini ada menu untuk login sekolah. Ini untuk login kepala sekolah, pengawas sekolah, maupun untuk cabang dinas pendidikan wilayah. Baik, saya akan mulai untuk memperagakan atau untuk memberikan tutorial tentang bagaimana pemanfaatan ini untuk pada menu admin sekolah. Kita klik pada menu admin sekolah. Oke, kemudian kita akan masukkan username-nya adalah NPSN, ya. Kemudian password-nya itu kalau defaultnya adalah TEST 123, tetapi jika sudah diubah di tahun yang lalu maka menyesuaikan dengan username maupun password tahun yang lalu. Ini saya meminjam satu sekolah binaan untuk memperagakan atau untuk tutorial ini. Kemudian kita masukkan security code, yaitu 7 G kecil B D Y, ya. Kita masukkan ini security code-nya, kemudian kita login. Oke, berarti login sukses. Kemudian kita diantarkan pada halaman seperti ini. Ini ada menu dashboard, akun, kemudian data sekolah, instrumen, dan cetak, ya. Ini adalah miliknya SMK Krida Indoplang dengan nama verifikatornya Suharto STMPD dan seterusnya. Kemudian ini adalah data sekolah, ya. Kemudian coba kita masuk ke akun. Kalau akun ini adalah berisi tentang data admin, ya, yang ditunjuk. Jadi nanti bisa, ini belum diisi, jadi nanti diisi sesuai dengan admin yang ditunjuk oleh sekolah yang bersangkutan, ya, sampai pada simpan kalau nanti harus diedit, ya. Kemudian menu yang berikutnya adalah data sekolah. Data sekolah ini ada data sekolah, ada data guru, kemudian upload dokumen, kemudian lulusan SMK dan kerjasama. Kita akan mulai data sekolah. Kita klik data sekolah. Kemudian di sini, ya, ada beberapa menu bar, ya, atau
ya ya menu lah gitu ya. Jadi refresh ya untuk memanggil ulang, kemudian reload data. Kita bisa mereload data berdasarkan data yang kita isi tahun 2020 2021. Kemudian ini nambah, ini edit, dan ini adalah menghapus. Jadi ini kita sudah reload data tahun yang lalu ya, kita load. Nah, kemudian data ini sudah di reload. Kemudian kalau menghapus berarti kita klik di sini, kemudian kita delete. Oke, kita delete ya. Kemudian nanti kalau mau mengubah seperti ini, karena kepala sekolah sudah diganti, maka kita klik menu edit ya. Kemudian di sini nanti diganti nama sekolah yang baru dan seterusnya. Oke, itu semuanya data di sini harus diisi dengan benar, dari nama sekolah, NPSN, kemudian kabupaten tinggal milik, kemudian alamatnya, tanggal verifikasi dan sebagainya ya, ini nama kepala sekolah ya, kemudian ini dan seterusnya sampai semuanya. Kemudian akhirnya kita simpan. Itu kalau ada perubahan, karena tidak saya rubah maka kita close ya. Ini adalah data yang harus diisi karena nanti akan ngelink ke beberapa dokumen atau menu yang lain. Kemudian kita masuk pada data guru. Nah, data guru juga punya beberapa menu, yaitu refresh, add atau tambah, edit, dan delete ya. Jadi kalau kita mau menambah guru, maka kita tambahkan dengan add atau tanda plus ini. Nah, di sini sudah ada guru yang tahun yang kemarin dimasukkan. Tinggal kita coba apakah gurunya masih sama. Ada beberapa guru di sini sekaligus mata pelajarannya. Kalau masih sama berarti tinggal kita klik guru yang bersangkutan, kita klik ya. Oke, dan ini kemudian ini wajib diisi, harus diisi ya. Kemudian kita tambah. Jadi kalau ada penambahan guru baru, berarti kita tambah dan kita isi dengan data guru yang baru. Ini adalah data guru yang tahun kemarin sudah di entry dan masih tersimpan di aplikasi ini ya. Dan seterusnya ini untuk data guru ya. Kemudian upload dokumen. Nah, ini juga ada tombol refresh, ada add, ada edit, kemudian ada delete. Jadi nanti kalau kita mau menambah dokumen berarti kita add ya. Kita add, kita tambah. Nah, ya, di sini kemudian ada choose file. Jadi nanti kalau kita melampirkan file berarti kita pilih file yang ada di perangkat kita ya. Kita nanti yang sesuai dengan yang kita mau upload. Kemudian tahun dokumen 2020, kemudian nama dokumennya apa, kategorinya ini ada beberapa kategori, dari mulai pernyataan pengembangan KTSP, SKTN pengembang kurikulum, keterlibatan dalam sinkronisasi ya oleh Dudika, kemudian berita acara, validasi KTSP, rekap nilai verifikasi buku 1, rekap nilai buku 2 dan buku 3, surat penetapan pemberlakuan kurikulum, dan rekomendasi dari cabang dinas. Tinggal kita pilih mana, kemudian kita pilih file yang dimaksud, kemudian kita klik tombol upload ya. Ini untuk mengunggah atau untuk mengupload dokumen ya. Kemudian ini ada menu lulusan atau submenu lulusan SMK. Isinya apa? Nah, ini juga ada reload data ya. Jadi kalau kita nanti masih punya atau masih sama untuk misalnya saya delete dulu ya. Saya tadi sudah relate, saya delete dulu. Delete. Kalau sekolah yang bersangkutan tidak menambah atau mengurangi kompetensi
keahliannya, maka kita bisa reload data ya. Nah, kemudian reload. Oke. Nah, maka ditambahkan di sini ya. Kemudian pihak sekolah atau admin mengisi di kolom-kolom atau kotak-kotak yang berwarna merah ini dengan double klik 2 kali ya. Saat ini diisi nanti misalkan 40 ya putra, kemudian putri katakan 20, kemudian totalnya berarti 60 ya, dan seterusnya. Ini ada yang terkait dengan kepekerjaan, berapa putra berapa putri, relevansinya bagaimana ya, total berapa. Kemudian ada juga yang melanjutkan, kemudian ada yang berwirausaha, ada yang masa tunggu ya. Ini terkait dengan data lulusan. Ini saya saya coba delete aja ya, delete aja. Oke. Kemudian ada lagi submenu kerjasama SMK. Kita klik, kemudian di sini kita coba reload data. Masih adakah data tahun kemarin? Oke, coba. Oh, tidak ada, maka kita tambahkan aja. Tambahkan dengan add. Oke ya. Jadi tahun 2021 kode kompetensinya kita sesuaikan dengan yang ada di Perdirjen nomor 6 ya, tentang ini spektrum kurikulum itu. Kemudian kompetensi kaliannya apa, industrinya mana, kemudian tanggal MOU-nya atau kerjasamanya mulai tanggal berapa, selesai tanggal berapa, lingkup kerjasama tentang apa, kemudian MOU-nya ya, kemudian kita simpan ya. Ini kemudian saya close saja karena tidak mengisi, saya close. Itu tentang menu di data sekolah ya. Ada 5 submenu. Kemudian untuk menu instrumen ini ada 2, instrumen sekolah dan instrumen guru. Instrumen sekolah ini tentang dokumen 1 ya. Nah, dokumen 1. Jadi nanti sekolah harus memasukkan link ya, dengan double klik link dari dokumen 1 untuk kompetensi keahlian yang dimaksud, kemudian yang sudah diupload di Google Drive maupun OneDrive, kemudian linknya dimasukkan di sini ya. Kemudian ini adalah hasil review dari kepala sekolah ya, kemudian ini nilai juga dari kepala sekolah. Jadi untuk tahun ini ada keterlibatan kepala sekolah yang kemudian terekam di aplikasi. Kemudian ini juga keterangan oleh kepala sekolah. Jadi dokumen 1 yang disusun oleh tim pengembangan kurikulum pada akhirnya harus dilakukan review oleh kepala sekolah dan juga dinilai berdasarkan instrumen penilaian yang berlaku. Ini ya, ini dokumen atau instrumen sekolah. Kemudian instrumen guru ini adalah bicara masalah dokumen 2 yaitu silabus dan dokumen 3 yaitu RPP. Jadi nanti kalau di data tadi, di data guru sudah masuk, maka otomatis di instrumen ini akan masuk nama-nama ya, nama-nama guru. Kemudian yang bersangkutan atau lewat admin memasukkan link di sini ya, dengan double klik link yang sudah dokumen sudah diupload di Google Drive maupun di OneDrive. Kemudian ini juga ada review kasek kepala sekolah dan juga ada nilai, kemudian nanti yes atau no ya dari hasil review kasek. Kemudian ada keterangan. Kemudian ini RPP sama juga ya, klik 2 kali, nanti linknya ditautkan di sini.
atau disematkan di sini, kemudian ada review kasek dan sebagainya sampai keterangan. Jadi ini tahun ini sudah ada penambahan bahwa dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh baik tim pengembang kurikulum maupun oleh guru berkaitan dengan dokumen 2 dan dokumen 3 melalui review dari kepala sekolah atau verifikasi dari kepala sekolah. Baik, itu tentang instrumen. Kemudian ini ada menu cetak. Menu cetak ada submenunya, yaitu tentang surat penetapan, surat pernyataan, dan berita acara. Coba kita akan buka, kita klik penetapan, maka di sini akan muncul yaitu surat penetapan ya, yang sudah terisi nama dan sebagainya, data-data. Ini data yang terambil dari data sekolah tadi, kemudian termasuk adalah ini ya, itu. Kemudian ini karena mungkin di komite sekolah belum masuk, maka belum muncul namanya. Kemudian kalau mau di download maka bisa menggunakan menu atau tombol download atau unduh, atau langsung mau dicetak kita pakai tombol atau menu print ya. Ini nanti yang akan setelah ditandatangani oleh kepala sekolah, komite, distempel, nanti akan diunggah di data sekolah ya, diunggah di data sekolah, di upload dokumen ini ya. Oke, kemudian yang kedua pernyataan, itu tentang pernyataan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan ya. Ini bahwa kepala sekolah sudah melakukan beberapa tahapan ya, dari mulai menyusun tim pengembang, kemudian melakukan analisis ya, kemudian melakukan review, melibatkan mengundang narasumber, melakukan validasi ya, kemudian telah dilakukan verifikasi buku 1, 2, 3 oleh pengawas sekolah, kemudian melakukan finalisasi dokumen kurikulum. Ini ditandatangani dan distempel oleh sekolah, tanda tangan kepala sekolah, dan ini diketahui oleh pengawas sekolah. Ini juga bisa di-download maupun dicetak langsung. Oke, ini pun juga nanti akan diunggah lagi di upload dokumen ya. Kemudian untuk yang berikutnya berita acara. Ini berita acara tentang verifikasi dan validasi kurikulum tingkat satuan pendidikan, SMK, nama sekolah dan sebagainya. Ini pun juga sudah ada, tinggal di download atau dicetak ya. Kalau download berarti kita atau sekolah punya arsip ya, file untuk kemudian mungkin bisa digunakan sebagai dokumen dari sekolah itu. Ini pun nanti juga harus diunggah di submenu upload dokumen di sini. Oke, saya kira yang perlu diperhatikan oleh pihak satuan pendidikan terkait dengan EKTSP SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2021-2022. Semoga bisa memberikan gambaran dan bermanfaat, dan silakan di like atau di subscribe maupun di share apabila memang sangat bermanfaat. Terima kasih. Tetap semangat dan salam hebat.